Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang perspektif sosiokultural dalam pembelajaran pada ruang kolaborasi. Adapun anggota dari kelompok 1 yakni Ainun Dwi Fatmawati, Alvita Arlinda, Asasi Putri Ayu, Nela Rohmatika, Elok Nurainina, dan Yuni Kinantisari. Pada ruang kolaborasi, kita mempelajari video pengalaman pembelajaran dari beberapa pengajar yang mengajar di beberapa daerah di Indonesia. Pertanyaan pertama, apa faktor sosial, budaya, ekonomi, dan politik penting yang mempengaruhi pendidikan dan pembelajaran di kedua daerah tersebut? Apa yang mirip atau yang sama, dan apa yang berbeda? Adapun hasil diskusi dari kelompok 1, yakni faktor sosial. Interaksi antara guru, peserta didik, dan masyarakat setempat yang menunjukkan rasa kekeluargaan dan kebersamaan sehingga proses pembelajaran dapat berjalan dengan baik. Faktor budaya terlihat pada video 1 yang turut melestarikan kebudayaan setempat berupa nyanyian, permainan, dan tarian tradisional untuk menunjang proses pembelajaran ekstrakurikuler. Sementara pada video 3, guru kurang mengaitkan kebudayaannya dalam proses pembelajaran tetapi mengaitkannya dengan alam perkebunan. Selanjutnya, faktor politik. Faktor politik juga menyebabkan ketidakmerataan pendidikan di setiap wilayah Indonesia yang menjadi kendala dan tanggung jawab pemerintah. Hal tersebut terjadi karena kurangnya perhatian dari pemerintah terhadap kondisi pendidikan di Indonesia. Faktor ekonomi, pada video 1 dan 3, sarana fisik yang dimiliki daerah setempat begitu rendah, seperti masih banyak gedung-gedung sekolah yang tidak layak pakai di berbagai tingkat pendidikan. Bahkan dalam satu ruangan pembelajaran dilakukan secara bersamaan. Pertanyaan kedua, bagaimana faktor-faktor tersebut dipertimbangkan dan kemudian diterapkan ke dalam strategi pembelajaran oleh pengajar yang ada di dalam video tersebut? Adapun hasil diskusi dari kelompok 1, dalam pembelajaran video 1 dan 3, guru berupaya memberikan suasana belajar di kelas yang menyenangkan dengan menggunakan banyak alat peraga dan media ajar yang kreatif sehingga peserta didik dapat belajar dan bermain berdasarkan pengalaman langsung dan menggunakan objek pembelajaran nyata. Minimnya fasilitas bukan pertanda guru untuk menyerah. Penggunaan alat bergaya yang kreatif dan penggunaan objek pembelajaran nyata yang didapati dari lingkungan sekitar akan memudahkan peserta didik dalam memahami materi yang diberikan guru. Kebersamaan, keakraban, kekompakan, dan motivasi belajar menjadikan peserta didik selalu semangat dalam pembelajaran. Pertanyaan ketiga, dengan mempertimbangkan faktor-faktor tersebut, apa yang akan Anda lakukan selain yang sudah dilakukan pengajar tersebut? Adapun hasil diskusi dari kelompok 1 dalam berinteraksi dengan peserta didik di dalam maupun di luar kelas, pendidik senantiasa menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Lebih meningkatkan hubungan interaksi dengan masyarakat setempat, jadi selain berfokus pada pengajaran terhadap peserta didik, alangkah baiknya pendidik lebih meningkatkan interaksi dengan warga setempat agar mereka dapat berdaya dengan memanfaatkan sumber daya yang ada. Menerapkan dan mengenalkan teknologi dalam kegiatan proses pembelajaran, dengan kata lain, pendidik sedikit demi sedikit mengenalkan metode pembelajaran melalui teknologi seperti permainan yang menerapkan teknologi di dalamnya. Pertanyaan keempat, apakah dengan mempelajari faktor sosial, budaya, ekonomi, politik penting yang mempengaruhi pendidikan dan pembelajaran mampu mengembangkan diri Anda untuk menjadi pendidik yang baik? Adapun hasil diskusi dari kelompok kami, yang pertama faktor sosial. Pendidik harus menelaah sekaligus memahami struktur sosial di tempat tersebut untuk mempermudah dalam berinteraksi dengan masyarakat setempat. Selain itu, pendidik juga diharuskan mampu memahami kondisi lingkungan setempat untuk membantu mengenali dan memahami secara keseluruhan peserta didik agar tercipta lingkungan belajar yang aman dan nyaman. Faktor budaya, pada umumnya peserta didik datang dari latar belakang dan budaya yang berbeda. Hal tersebut merupakan tantangan bagi pendidik dalam memahami masing-masing peserta didik. Tindakan tersebut penting dalam membantu pendidik memberikan proses pembelajaran yang sesuai dengan latar belakang dan budaya mereka. Selanjutnya adalah faktor ekonomi, mengarah pada sarana dan prasarana dalam menjalani proses pembelajaran. Melalui kedua video di atas diperlihatkan bahwa sebagian besar sekolah yang berada di daerah pelosok memiliki sarana dan prasarana yang minim.
Faktor politik, situasi politik memiliki pengaruh besar dalam dunia pendidikan. Pergantian dan penyesuaian kurikulum adalah salah satu pengaruh dari kebijakan politik pemerintah. Dalam hal ini, pendidik harus memahami semua kebijakan-kebijakan dari pemerintah dalam dunia pendidikan. Sekian dari kelompok 1. Mohon maaf apabila ada salah kata, baik disengaja ataupun tidak. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.